Jadi mungkin dulu gitu ya. Ya nanti ini yang sudah jadi untuk mematangkan bubuk ini yang nantinya akan sama dengan metode di SPSS ini. Jadi jangan sampai berbeda antara bubuk yang tadi di SPSS sama di sini. Bapak Ibu dosen, yang tinggal aja itu tinggal melihat dari RPS-nya saja. Nah ini RPS-nya dari pastikan total dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 itu totalnya 100. Kalau ada yang tidak 100, nanti dikonsumsi ke koordinatornya nanti. Terkait dengan standar pembobotan. Boleh sampai sini dulu. Nah, sudah, maaf. Satu lagi, ini tadi kita sudah sampaikan ya kalau mata kuliah itu ada 2, 3, nanti bisa dilihat juga. Ya, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak dosen gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam kuliah kita. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Mohon izin, saya akan capture dulu awal perkuliahan. Silakan dibuka kameranya. Silakan. Belum saya menyampaikan materi, silakan dibuka kameranya dulu untuk melakukan perfotoan. Ya, silakan. Terima kasih Mas Muhammad Prasetyo, terima kasih. Ya, silakan. Yang lain yang belum. Ya. Jadi Pak, kalau untuk jenis pertanyaannya itu boleh disebutkan atau pertanyaannya itu boleh tapi tidak keluar dari jalur dari. Ayo, silakan dibuka dulu. Terima kasih. Zika, Asma, buka dulu kameranya. Saya akan foto terlebih dahulu. Silakan Muhammad Irfan, Desinta, Mia Fitria, Afif, Talita Amalia. Ya, yang sedang berhalangan silakan, yang tidak berhalangan untuk bisa dibuka dulu. Vicky Komara, Risa, Ahmad Fatul Ahkam, Sifar, silakan dibuka. Ya, silakan dilihat ke kamera. Saya akan memfoto dulu kehadiran saudara sebelum perkuliahan dimulai. 1, 2, 3. Jadi di luar pertanyaannya, makanya kalau bisa, kalau memang itu ada punya 1, 2, 3, ya udah ada 3 pertanyaan saja. Ya. Mau nanti pertanyaan 1 mau beranak jadi ABCD, pokoknya nanti itu membuatnya tadi besok dari mana sama membuatnya tadi. Jadi itu boleh kali ini Pak satu ada itu biar jalan dulu itu pada baik intinya ya. Oke, ya sudah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan bisa dipertemukan dalam perkuliahan kali ini. Kita lanjutkan materi kita. Mungkin di antara saudara sudah ada yang
membaca tentang materi. Kita akan presentasikan, boleh didengarkan, dan boleh nanti saudara bertanya terkait materi yang saya sampaikan. Kedengaran? Sudah nampak belum materinya? Sudah Bapak, sudah kelihatan. Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak. Oke, pentingnya moderasi beragama. Tujuan mempelajari materi ini, mahasiswa mampu dan memahami tentang salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme, yaitu dengan adanya moderasi beragama. Konsep-konsepnya, masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi kekuatan terpadu yang mengintegrasikan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi penyebab konflik antar budaya, ras, suku, agama, dan nilai dalam kehidupan. Keanekaragaman budaya multikultur adalah perilaku budaya yang ditimbulkan oleh persinggungan berbagai budaya dan interaksi berbagai individu dan kelompok. Setelah peristiwa alam dengan gaya hidup yang berbeda dan spesifik, keragaman budaya, latar belakang keluarga, keragaman agama, dan etnis saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia. Mukliana mengatakan dalam pertukaran horizontal, mengatakan konflik antar suku masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari kesalahpahaman dan prasangka dan diskriminasi antar suku hingga konflik terbuka dalam pembantaian antar suku, hingga memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga antar elit politik, bahkan ulama untuk menduduki tempat di berbagai institusi. Dalam masyarakat multikultural, interaksi sama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki. Perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Tutis mencakup 3 wilayah, yaitu affiliation, kerjasama, cooperation and solution konflik, kerjasama dalam menyelesaikan konflik, fitness, care and efficient, empathic skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan keragaman nilai dalam kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik. Merebaknya kekerasan antar kelompok secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan konflik sosial yang menunjukkan betapa rapuhnya rasa persatuan dan yang terjalin dalam negara bangsa Indonesia. Betapa seriusnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konflik kekerasan di Indonesia seringkali berakhir dengan bencana kemanusiaan dan seringkali berkembang dan meluas dalam jenis dan partisipan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan membawa kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang sangat besar. Berdasarkan masalah yang datang dan pergi ini, Indonesia mungkin berada dalam situasi darurat yang rumit. Konflik dan kekerasan telah memasuki semua bidang masyarakat. Selama ini faktor pemicu perilaku kekerasan seringkali menjadi sumber konflik yang salah penanganan.
konflik adalah sumber kekerasan karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai tingkatan kekerasan yang dapat ditentukan karena konflik tidak ditangani dengan baik atau diabaikan. Budaya kekerasan menitikberatkan pada konsep konflik sebagai sabotase atau konflik dipandang sebagai perjuangan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dan kalah, untung dan rugi. Jika perbedaan konflik dipandang negatif dan diselesaikan secara kompetitif, maka konflik dapat dianggap sebagai penyebab kekerasan yang wajar. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menangani konflik secara lebih serius, guna menciptakan perdamaian sosial. Dalam konteks sosial, beberapa kontrol terhadap perilaku yang bertentangan ditegakkan secara ketat, tetapi beberapa mengembangkan metode pendidikan, misalnya dalam pendidikan, 3 metode pendidikan bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik siswa, yaitu pendidikan perdamaian yang dikombinasikan dengan kurikulum kampus, latihan pendidikan perdamaian, latihan resolusi konflik yang konstruktif. Yang ketiga, mediasi dan negosiasi teman sebaya. Model resolusi konflik yang efektif antara lain meningkatkan pemahaman siswa tentang solusi resolusi konflik yang konstruktif, lebih prososial, dan mampu menghindari menjadi korban kekerasan. Bagi penyuluh agama, tentu jadi dosen agama sebagai pelayan publik, fenomena keragaman budaya menuntut mereka untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikulturalisme, sehingga mampu menghadapi perbedaan, betapapun perbedaannya kelompok sasaran. Dosen agama perlu meningkatkan kesadarannya memahami sepenuhnya keragaman budaya dan memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip, dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, promotor diharapkan menjadi agen perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok sasaran. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan berbagai kelompok masyarakat, maka cakupan pelayanan dan dihadapi penyuluh semakin luas. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu dipahami agar dapat berperan lebih besar dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian dalam hal ini adalah pemahaman tentang keragaman budaya dan moderasi beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur. Saudara sekalian yang berbahagia, perbedaan budaya, adat, bahasa, agama itu rentan timbulnya konflik di antara masyarakat. Maka bagaimana meminimalisir konflik itu dengan adanya pemahaman moderasi beragama. Kita lanjutkan. Radikalisme memiliki beberapa arti, antara lain berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti penyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut The Consist of Thoughts Dictionary, radikal memiliki arti akar, sumber, atau asal mula. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, radikal itu adalah paham atau aliran yang radikal. Dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis atau sikap ekstrim dalam aliran politik. Menurut Horace M. Gallen, radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah satu paham atau aliran yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ideologi atau paham yang mereka anut, yang menggunakan kekerasan serta sikap ekstrim
untuk mencapai tujuan dari hal-hal yang mereka anut tersebut. Tentunya gerakan radikalisme ini bukanlah gerakan yang muncul dengan begitu saja, tetapi muncul karena adanya suatu latar belakang yang disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya. Pertama, faktor kultural. Faktor yang terjadi karena di dalam masyarakat sering ditemukan usaha-usaha untuk melepaskan diri dari jejaring kebudayaan tertentu yang tidak dianggap sesuai. Ada faktor kultur, ada faktor kebijakan pemerintah. Radikalisme umumnya terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dalam memperbaiki situasi ataupun keadaan akibat berkembangnya kemarahan serta frustasi kelompok orang yang terjadi akibat dominasi, baik itu ideologi, militer maupun ekonomi oleh negara-negara besar. Yang ketiga, faktor sosial dan politik. Adanya pandangan yang salah tentang suatu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal, konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal menggunakan cara kekerasan dalam menentang serta membenturkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kaum radikal menganggap bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh sejarah sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan yang mendominasi kelompok itu. Umumnya dengan menggunakan bahasa serta simbol tertentu untuk mencoba menyentuh emosi dari sebagian publik untuk ikut dalam perlawanannya. Saudara sekalian yang berbahagia, para mahasiswa yang saya hormati, lalu agar kita dapat menghindari radikalisme, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri-ciri radikalisme itu apa saja? Di antaranya adalah anti Pancasila. Mungkin saudara pernah dengar atau pernah baca atau pernah menonton video terkait kelompok-kelompok tertentu yang menolak tentang Pancasila itu sendiri. Kemudian anti kebinekaan, mereka menganggap bahwa adat, budaya, bahasa, agama mereka yang paling benar, sehingga tidak menerima akan kebinekaan itu sendiri. Lebih-lebih anti NKRI. Kelompok-kelompok itu mungkin ingin menjadikan negara Indonesia sesuai dengan keinginannya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sekarang juga masih ada kelompok-kelompok yang ingin menjadikan negara Indonesia ini, misalkan ada negara Islam Indonesia ataupun negara-negara yang lain, sehingga negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada sampai sekarang ini tidak diterima. Mereka menganggap pemimpin oleh bangsa ini dianggap sebagai pemimpin yang tidak sejalan, tidak seideologi dengan pemahaman mereka. Kemudian ada anti Undang-Undang Dasar 1945. Mereka juga tidak mempercayai tentang undang-undang, umumnya menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keinginan serta tujuannya. Adanya cara-cara kekerasan ingin menyelesaikan suatu konflik. Memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang berbeda itu salah. Ini tidak dibenarkan tentunya ya. Sikap intoleran terhadap sesuatu yang berada dari paham atau keyakinan orang lain. Salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme yaitu dengan adanya moderasi beragama. Moderasi beragama secara etimologi berasal dari bahasa Latin yang yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasatiyah, yang berarti memiliki padanan makna tawasud atau tengah-tengah. I'tidal yang berarti adil, dan tawajun yang berarti berimbang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi secara etimologi merupakan tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Secara terminologi, moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang
antara pengamalan agama sendiri eksklusif dan penghormatan praktek agama lain yang berbeda kepercayaannya inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragam. Secara histori, moderasi merupakan budaya keagamaan plural dan multikultural yang dimana sesuai Pancasila yang menyandingnya budaya bernegara dan beragama. Menurut Quraisy Shihab, dalam moderasi beragama memiliki pilar-pilar penting dalam mengimplementasikannya, yaitu sebagai berikut, yaitu pertama ada keadilan, kesamaan hak, untuk berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Adil ya. Yang kedua keseimbangan, terdapat keberagaman bagian dengan tujuan tertentu dengan syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Seimbang. Ada toleransi, sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan apa yang kita yakini. Kemudian moderasi beragama memiliki macam-macam bentuk, terbagi menjadi 3, yaitu moderasi pikiran, kemampuan memadukan antara teks dan konteks, bagaimana cara berpikir yang lebih moderat terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi pada masyarakat kita, baik itu tentang agamanya, budayanya, bahasanya, adat istiadatnya. Ketika kita mempunyai pola pikir yang moderat, moderasi pikiran, maka perbedaan itu bukan menjadikan sebuah konflik atau kekerasan, tetapi pemahaman bahwa perbedaan itu jadikan rahmat yang artinya kasih sayang. Yang kedua, moderasi gerakan, mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran yang dilandasi dengan prinsip perbaikan dan dengan cara yang baik pula. Yang ketiga, moderasi perbuatan, penguatan relasi antara agama, tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat yang menimbulkan dialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Ya, oke saudara sekalian, kita lanjutkan. Masih di ruang Zoom kah, saudara? Mana suaranya? Masih, Pak. Masih, Pak. Terima kasih. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui ini moderasi beragama. Yang pertama ada tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat, berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Yang kedua adalah tawajun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi pun ukhrawi, dunia maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara insyira, penyimpangan, dan ikhtilaf, perbedaan. Iktidal, yang artinya lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Tasamu artinya toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima, musyawah, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Ya, tidak diskriminatif, mereka berasal dari suku manapun, dari bahasa apapun, dari agama apapun. Surah yang berarti musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketiga, islah, reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip muhafazah ala al-qadimis shalih,
wal al-ahzu bi al-jadid al-aslah. Melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang kedelapan, aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ehwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Yang kesembilan adalah tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia. Sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk ditetapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga konsep ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Oke. Apabila masih juga ada radikalisme yang disebut dengan paham atau aliran radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan, tetapi pembaruan itu tidak mengarah kepada kekerasan. Itu yang tentunya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, baik itu dari masyarakat, mahasiswa ataupun dari pejabat publik itu sendiri. Sedangkan moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri eksklusif dengan penghormatan praktik agama lain yang berbeda kepercayaan atau inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat Indonesia, sehingga tercipta kerukunan intraumat, yaitu antara umat Islam sendiri, antar umat beragama Islam dengan non-Muslim, antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu antara seluruh elemen agama yang ada dengan pemerintah. Dalam membangun sikap moderasi beragama, pada dasarnya adalah menanamkan adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, dapat pula mempertajam ilmu dengan baik, baik itu ilmu agama atau duniawi. Pembentukan sikap moderasi ini juga dapat dilakukan dengan perluas relasi, sehingga memahami dengan betul arti perbedaan. Di era modern, paham-paham radikal dapat internalisir dengan konsep moderasi beragama. Islam menjadi salah satu dalam implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi jalan tengah sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antar agama menjadi kunci agar tidak terjadi sekat dan perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama. Ya, saudara sekalian, materi moderasi beragama sudah saya sampaikan. Ini ada daftar pustakanya yang bisa saudara bisa gali lebih lanjut. Sebelum saya teruskan, apakah ada yang ingin bertanya terhadap materi ini? Silakan. Ya, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Yang mendasari terhadap moderasi beragama itu apa gitu. Ini yang ya kelihatan saudara? Kelihatan, Pak. Oke. Terlihat Bapak. Siap.
Ya, bicara tentang pentingnya moderasi beragama, kita lanjutkan. Ini ada dasar hukumnya. Ya, dasar hukum moderasi beragama itu kita mulai dari tentunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat 2 ya. Perpres 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, peraturan presiden ya. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 2. Kemudian ada Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Pada lampiran 3, PMA 18 tahun 2020, Peraturan Menteri Agama tentang Renstrap, Rencana Kementerian Agama tahun 2020 sampai 2024. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Nah ini peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024. Moderasi beragama telah secara resmi tertulis sebagai salah satu program prioritas PP negara. Perpres tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2020 17 Januari dan telah diundangkan pada tahun 2020 20 Januari. Dalam 5 tahun ke depan, moderasi beragama akan menjadi salah satu arah kebijakan negara untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial. Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia sesuai arah Presiden. Dan agama diberi amanah sebagai instansi pelaksana untuk menyusun kerangka dan strategi implementasi moderasi beragama yang dapat diterapkan di Kemenak maupun di kementerian dan lembaga lain. Untuk mengkoordinir tugas itulah penting dibentuk segera Pokja implementasi moderasi beragama di tingkat Kementerian Agama dengan payung hukumnya berupa Keputusan Menteri Agama KMA tentang pedoman cara moderasi beragama. Ini ada arah kebijakan strategi PN4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, PP3 penguatan moderasi beragama. Di sini ada Pro PN, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. Nah ini kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini. Karena kebijakannya, di sini ada visi misi, ini ada visi misi Kementerian Agama. Kemudian ada hubungan logistik dan desain pelayanan publik berperspektif moderasi beragama dengan hubungan nasional. Kita lanjutkan kebijakan dan program prioritas. Ya, ada penguatan moderasi beragama, ada transformasi digital, revitalisasi
ada Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Religiosity Index. Oke, kita lanjutkan. Yang sesuai dengan materi kita. Ya, tantangan Indonesia terkait dengan Kementerian Agama, bicara tentang demografi, pertumbuhan penduduk muda kelas menengah dan perkotaan, bicara tentang teknologi, penetrasi pengguna internet dan media sosial yang semakin besar, bicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan keagamaan yang belum merata, madrasah dan pesantren. Pelayanan tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat, moderasi beragama, masih berkembangnya cara pandang keagamaan yang mengesampingkan maslahat kemanusiaan. Nah, arah kebijakan Kementerian Agama kita tidak bahas. Oke, ini ada arah kebijakan penguatan moderasi beragama pada tahun 2020-2024. Kebijakan memperkuat moderasi beragama didasarkan pada paradigma Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai dengan amanah konstitusi. Negara memposisikan diri tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, wujudnya kemasyarakatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. Arah kebijakannya adanya penguatan cara pandang, sikap dan praktek beragama jalan tengah yang disebut dengan tawasud tadi ya. Kedua, penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, penyelarasan relasi agama dan budaya. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Yang kelima, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan. Peta jalan penguatan moderasi beragama tahun 2021, penguatan perspektif moderasi beragama dalam institusi, pengembangan kerangka kerja tingkat pusat daerah, penyiapan instrumen implementasi penguatan moderasi beragama, pemenuhan anggaran, program penguatan moderasi beragama berbasis tugas dan fungsi, peningkatan kapasitas ASN Kementerian Agama, tahun 2022, penyelenggaraan layanan dan program keagamaan berperspektif MB, moderasi beragama, pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif moderasi beragama, pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi moderasi beragama. 2023, penguatan peran masyarakat dalam penguatan moderasi beragama, penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasilitas untuk masyarakat dalam implementasi moderasi beragama, peningkatan fasilitas program masyarakat sesuai tugas dan fungsi tahun 2024, yaitu peneguhan dan apresiasi negara dan bangsa berperspektif moderasi beragama, tercapainya indeks sesuai target, pemenuhan regulasi atau hak sipil berbasis moderasi beragama, penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama, apresiasi implementasi moderasi beragama. Ini masih ada ya, lanjut. Arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas moderasi beragama dalam kerukunan umat beragama. Di sini ada peningkatan peran, ada penyuluh agama, penyusunan literasi keagamaan, pengkajian literatur dan penyelenggaraan, penguatan moderasi beragama dalam mata
pelajaran mata kuliah termasuknya peningkatan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik lintas agama, peningkatan kualitas perilaku toleransi etika peserta didik, pembentukan kelompok kerja. Oke, di strateginya, oke kita baca visi kebijakan prioritas khusus. Ada bicara tentang budaya beragama, kita cinta Papua, responsif COVID-19, layanan agama dan kerukunan umat beragama. Ada tata kelola layanan berikan oke, kita lanjutkan. Implementasi moderasi beragama, yaitu literasi keagamaan. Ada bicara tentang praktek dan cara pandang beragama, praktek jalan tengah wasyatiyah, pengembangan dakwah untuk perdamaian dan kemasyarakatan umat, penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran pendidikan guna guru dan tenaga kependidikan dan rekrutmen guru, pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran, pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Bicara tentang harmoni dan kerukunan, yaitu adanya perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan penguatan forum kerukunan umat beragama untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Layanan keagamaannya, peningkatan fasilitas pelayanan keagamaan, peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga, penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umroh. Ini berarti Kementerian Agama ya. Moderasi beragama, bicara tentang eksternal dan internalnya. Ada agama, tadi moderasi beragama, bimbingan perkawinan. Jadi moderasi beragama, materi itu diberikan bukan saja di lembaga pendidikan, tetapi juga pada bimbingan-bimbingan yang berada di bawah naungan kantor urusan agama itu sendiri. Ya, kemudian tantangan saat ini, tantangan satu, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang berlebihan, ekstrim tadi, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Makanya dengan memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Dan yang dua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama, serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Solusinya, mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Tantangan tiga, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI, yaitu tentunya dengan merawat keindonesiaan. Moderasi beragama merupakan praktek antara semangat beragama dan komitmen berbangsa di Indonesia. Beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Toleran, harmonis, damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemasyarakatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai, dan toleran sehingga Indonesia maju. Nah ini kalau kita lihat gambar pada slide ini, ada biksu yang sedang menuangkan air, seorang muslim yang berwudu di sana. Adanya pluralitas
dan religiusitas. Moderasi beragama, tadi kembali pemahaman kita tentang moderasi beragama. Moderasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, moderasi itu pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Menurut bahasa Latin, kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Bahasa Inggris, core, inti, esensi, standar, etika. Bahasa Arab artinya wasat atau wasatiyah yang memiliki pada makna dengan kata tawasud, tengah-tengah. Dan i'tidal artinya adil dan tawazun, berimbang. Cara pandang, sikap, dan praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemasyarakatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. Ya, bukan memoderasi agamanya, tetapi pemahaman pengamalan agama itu yang ada pemahaman yang salah dalam hal ini. Batasan ekstrim ini ada perilaku-perilaku ekstrim yang terjadi mengatasnamakan agama yang akibatnya mencederai nilai luhur kemanusiaan. Yang kedua, bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 3, melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara. Indikator tentang moderasi beragama, adanya komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi, Undang-Undang 1145 dan regulasi di bawahnya, toleransi, menghormati perbedaan, dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. Yang ketiga, menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, menghargai tradisi, ramah dan penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Ekosistem penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Di antaranya, siapa yang berperan di sana, adanya masyarakat, praktek keberagaman budaya, keluarga, keterlibatan kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Terus kemudian ada pendidikan, penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan non-formal, pendidikan masyarakat informal, pendidik, pengelola pendidikan, bahan ajar, keagamaan, pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama, media, komunikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan, politik, praktek politik, kekuasaan dan kebangsaan, populisme, negara, ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, aktor negara. Jadi ekosistem di antara masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, negara itu harus bersinergi di antara seluruh elemen ini dalam rangka
terwujudnya moderasi beragama di Indonesia. Ada kelompok strategis penguatan moderasi beragama, birokrasi, penguatan perspektif moderasi beragama bagi birokrat untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia. Dunia pendidikan, penanaman nilai-nilai moderasi beragama, dan pengelolaan institusi pendidikan secara non-diskriminatif, seperti tentunya kampus kita yang pada materi kali ini pembahasannya moderasi beragama yang tujuannya berarti kita sebagai mahasiswa, sudah sebagai mahasiswa memahami apa sebenarnya moderasi beragama dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kampus maupun di masyarakat. TNI Polri, pemeliharaan keamanan dan keterlibatan umum serta menegakkan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif moderasi beragama. Media, pengayaan literasi masyarakat sebagai membentuk nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian. Masyarakat sipil, penguatan peran dan kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelolaan rumah ibadah, ormas, sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda. Partai politik, penguatan praktek politik bermartabat nersara. Dunia bisnis, pengembangan ekonomi inklusif dan keterlibatan dunia bisnis dalam penguatan moderasi beragama. Oke, ini ada indikator kinerja penguatan moderasi beragama tahun 2024. Ini ada indeks moderasi beragama. Indikator moderasi beragama itu adanya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, menghargai tradisi. Moderasi beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Kata kunci bicara tentang moderasi beragama itu, kata kuncinya apa? Di antaranya ada kemanusiaan, kemasyarakatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi tentang pilar komitmen kebangsaan, hasil yang diharapkan terciptanya pelayanan yang sesuai dengan konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi turunannya berorientasi pada standar pelayanan. Pilar toleransi, hasil yang diharapkan terwujudnya pelayanan yang tidak diskriminatif. Ya. Jadi hal-hal yang sering terjadi dalam prakteknya, pilar toleransi ini harus diterapkan dalam praktek berbangsa dan bernegara, baik itu saudara sebagai intelektual dan sebagai masyarakat. Kemudian anti kekerasan, terwujudnya budaya solutif dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, terciptanya pelayanan yang memiliki ciri khas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Kemudian ini ada moderasi beragama. Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran samping secara bertahap diharapkan telah menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin baik kualitas pelayanan publik, semakin baik pula hasil pembangunan bidang agama yang ditandai dengan satu, peningkatnya bimbingan keagamaan yang berwatak moderat, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang tertumpu pada pertimbangan realitas sosial guna memberikan kepuasan dan kebahagiaan masyarakat. Kemudian 3, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bertumpu pada akses dan mutu berdasarkan dimensi moderasi beragama, untuk meningkatkan nilai-nilai tambah ekonomi umat yang dapat dirasakan kemanfaatannya. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi yang tidak diskriminatif. Ada asesmen, identifikasi pelayan spektrum beragama. Oke, selesai. Ya, oke saudara, saya sudah menyampaikan materi tentang moderasi beragama. Diharapkan dengan materi moderasi beragama yang sudah saudara dapatkan ini bisa kita terapkan, implementasikan di dalam kampus sebagai mahasiswa dan juga di lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya adanya kasus bullying terhadap sesama mahasiswa atau perundungan terhadap anggota masyarakat yang lain. Maka kita harus memahami secara benar bagaimana menumbuhkan sikap-sikap moderasi beragama tentang keadilan, keseimbangan, toleransi, dan lain sebagainya. Itu yang harus diterapkan dalam praktek kita di masyarakat dan di kampus. Apabila kita sudah mempunyai pemahaman cara berpikir yang sudah moderat, cara pemahaman yang sudah moderat, maka insya Allah tidak akan timbul lagi konflik-konflik yang terjadi, kekerasan yang terjadi di kampus ataupun di masyarakat. Di dalam kita melakukan perubahan, maka harus didasari sebuah pemahaman yang benar. Jadi jangan menggunakan cara-cara yang ekstrim, cara-cara yang radikalisme, kekerasan yang akan merugikan kita sendiri. Belum lama kemarin kita bulan Agustus yang lalu, bagaimana terjadi kerusuhan di beberapa wilayah di daerah Indonesia atas dasar ingin perubahan, tapi dengan cara kekerasan yang disebut dengan radikalis itu sendiri. Ada cara yang bisa kita lakukan melalui wakil-wakil rakyat yang ada di sana untuk menyampaikan inspirasi kita, walaupun boleh jadi banyak kita sebagai masyarakat yang kecewa bagaimana perilaku anggota dewan yang tidak memahami jeritan tangis masyarakat yang sedang kesusahan secara ekonomi dan sebagainya. Itu juga bisa mengakibatkan seperti pembenaran bagi masyarakat untuk melakukan tindakan dengan kekerasan. Walaupun bentuknya apapun, kalau bicara tentang radikalisme, kekerasan itu tidak dibenarkan. Apalagi menghancurkan, merusak, menjarah fasilitas-fasilitas umum yang pada dasarnya itu juga berasal dari hak kita atau milik kita. Itu jangan sampai terjadi. Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia, apakah ada yang ingin saudara tanyakan terkait tentang moderasi beragama ini? Saya berikan kesempatan apabila saudara bertanya, dan apabila tidak ada pertanyaan, maka saya akan melakukan absensi atas kehadiran saudara. Terima kasih. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dibuka kameranya. Kita akan absensi kehadiran saudara ya. Sepertinya. Terus kemudian saya minta kepada saudara terkait tentang absensi secara pribadi ya, karena nanti kan ada ini ya, mengisi absen pribadi, isi sesuai dengan jam yang ada. Jam kita kan jam 18.30, isi saja sesuai dengan itu. Materi kita, materi moderasi beragama, diisi ya, jangan lupa pengisiannya disesuaikan dengan jadwal saja. Walaupun pada malam hari ini jadwal saya mundurkan pada pukul 20 karena tadi saya sedang ada kegiatan yang berbarengan.
Jadi mohon izin, saya setiap malam Selasa itu, Selasa malam Rabu, ada taklim yang sudah terjadwal, sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi mohon izin dan mohon maaf kepada para mahasiswa apabila terjadi perubahan jam yang malam, yang harusnya saudara sudah istirahat, tetapi malam hari ini saudara masih ikut kuliah. Saya doakan semangatnya untuk mendapatkan ilmu ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tentunya pahala, kemudahan dan kesuksesan bagi kita semuanya. Amin. Oke, silakan dibuka Mas Amin. Mat Fatur, Mbak Talita, Muhammad Noval, Muhammad Irfan, Talita, Desinta, Ahmad Fatur, Ahkam, dibuka kameranya. Safira, Noval Rafif. Ya, saya akan melakukan absensi dan akan capture terhadap keberadaan saudara. Silakan. Neng Talita dibuka dulu. Muhammad siapa ini? Muhammad Rafi Ramadan. Silakan dibuka. Kemudian ada siapa lagi ini? Yang belum dibuka. Silakan dibuka semuanya. Lihat kamera, saya foto dulu, lihat kamera. Satu, dua, tiga. Saya absen, coba dilihat absensinya ya. Bagaimana kelihatan absensinya? Kelihatan, Pak. Lihat Bapak. Untuk kisi-kisi soal UTS nanti saya sampaikan di kolom chat saja ya. Kita bisa diskusi setelah Zoom hari ini. Selasa. Kembali saya ingatkan kepada saudara untuk absensi, nanti laporan absensi sesuaikan dengan jadwal yang ada, bisa ya. Mulai dari Syahrizal Ramadhani, ada? Hadir, Pak. Oke, kemudian ada Risa Raina. Hadir, Pak. Seli Zakia. Hadir, Pak. Helmi Atalah Priyono Putra. Hadir, Pak. Mia Fitria. Hadir, Pak. Afif Fatur Rahman. Hadir Bapak. Zidki Fatah Ananda Putra. Hadir, Pak. Siva Aulia. Hadir, Pak. Septia Randini. Hadir, Pak. Muhammad Fauzi Hakim.
Hadir, Pak. Andes Putra Rahmatara. Hadir, Pak. Desinta. Hadir, Pak. Muhammad Harun Taufik. Hadir Pak Harun, hadir. Safira Rafelia. Hadir, Pak. Hadir. Noval Rafif Hadir, Takiuddin Pak. Hadir. Sulaiman. Muhammad Fatul Mubayyin Hukmi. Hadir, Pak. Ahmad Fatul Ahkam. Hadir, Pak. Erika Awalia Cipta. Erika Awalia. Tidak hadir, Erika. Kemudian Muhammad Rafli Ramadan. Hadir, Pak. Novi Fitrianingsih. Hadir, Pak. Muhammad Irfan Dadi Baihaqi. Hadir, Pak. Indriani Nurfadila. Hadir, Pak. Salisa Putri Febriani. Salisa hadir, Pak. Geri Rizky Ramadan. Hadir, Pak. Talita Siva Retisalia. Talita Siva hadir, Pak. Kiki Komara. Kiki Komara hadir Pak. Talita Amalia. Talita Amalia hadir, Bapak. Hanan Febri Awanda. Hanan Febri. Kemudian Bagas Ardiansah. Hanan Febri sedang di jalan, Pak. Ya, tadi nggak hadir kan di sini. Bagas Ardiansah. Hadir, Pak. Bas hadir. Sadewo Maulana. Sadewo Maulana. Hadir, Pak. Ahmad Rofandi. Ahmad Rofandi. Sahidu Triawan. Sahidu Triawan. Zika Alia. Hadir, Pak. Noval Kurnia Sonjaya. Hadir, Pak. Prasetyo Arif Nugroho. Hadir, Pak. Hadir. Adelia Dias Mega Rizky. Hadir, Pak. Novriadi Fauzan. Hadir, Pak. Asma Maesaroh. Hadir, Pak. Hadir. Siapa Bapak, yang maaf. belum dipanggil? Saya, Pak. Erika hadir, Pak. Ya, sebentar. Tadi kemana Erika? Saya lagi sambil kerja, Pak. Maaf ya, Pak. Belum pulang emang? Saya lagi WFH, Pak. Oh, WFH. Erika Awalia. Iya, Pak. Aduh, sebentar. Balik lagi nih. Jadi ada Erika sebentar. Masuk. Kemudian siapa lagi selain Erika? Ada lagi selain Erika? Hanan Febri ada. Ahmad Rofandi. Sahidu. Ya, tidak ada ya.
Ya, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Bagas Adiansah. Ya, Bagas Adiansah, ada apa? Oh enggak Pak, itu belum saya turunin Pak. Oke, siap. Ya. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah melakukan perkuliahan pada malam hari ini. Dan terima kasih atas kehadiran saudara ya, yang sudah hadir dalam perkuliahan malam hari ini. Untuk absensi secara pribadi nanti, lakukan absensi sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu 18.30 dan sampai pukul berapa ya? 18, 19, 20, 10 ya. Materinya tentang moderasi beragama tadi sudah kita sampaikan. Untuk kisi-kisi UTS depan kita diskusi di kolom chat saja, di Google Chat. Nanti akan Bapak sampaikan kisi-kisinya. Selamat beristirahat dan semangat untuk UTS-nya. Saya berharap semuanya bisa hadir, semuanya bisa ikut UTS, dan bisa mendapatkan nilai yang membanggakan. Akhirnya kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Ya, Syukron Pak. sama-sama. Syukron. Syukron, ya Afwan. Terima kasih sama-sama. Selamat istirahat.